Ya, halo, selamat datang di channel saya. Dan di depan saya kali ini ada sebuah smartwatch dengan nama MD3 Max atau MD3 Max Force Design. Kita lihat dari boxnya dulu. Ini di depan ada logo MD3 Max. Ini kalau dipegang bahannya ini timbul ya. Ini cetakannya timbul, sedangkan untuk gambarnya sendiri ini juga cetakannya timbul. Untuk samping kosong, gak ada keterangan apa-apa. Dan di belakang coba kita lihat, ini adalah keterangan spesifikasi dari smartwatch MD3 Max dengan baterai 380 mAh dan aplikasinya Maswear ya. Untuk Androidnya sendiri itu mulai kompatibel Android 5 atau iOS 9 Plus. Dan ini untuk keterangan CPU ini FR5082, dan juga ini ada keterangan ukurannya, diameter dialnya itu 46 mm. Itu cukup besar untuk sebuah smartwatch dengan lebar layar 1,39 inch. Ini dari info yang saya dapat. Untuk resolusinya sendiri itu 390 kali 390 pixel. Ini resolusi yang cukup besar ya, mengingat ini smartwatch ini harganya sangat murah. Saya dapat ini di harga 350.000. Untuk link pembelian bisa lihat di Shopee, atau nanti smartwatch ini juga saya jual setelah review. Oke, lanjut kita buka boxnya. Dalam box kita ada smartwatchnya, lalu ada ini pin charger. Untuk smartwatch ini chargernya itu sudah pakai wireless ya, jadi nggak ada pin atau konektor sama sekali. Ini pakainya wireless. Dan dari minggu kemarin saya sudah tes, ini cukup bagus. Untuk pengecasan lumayan cepat. Dan ini untuk buku panduan manual, di sini ada keterangan ini dari bahasa Cina ya. Dan juga kalau kita balik, di sini ada dua. Nah, yang ini ada dari bahasa Inggris. Nah, untuk disuruh manual ini nggak usah dibaca, nah rumit. Langsung saja kita ke smartwatchnya. Ini varian yang saya beli itu varian dengan warna silver, dengan strapnya dari liter ya, atau kulit. Nah, ini smartwatchnya. Kita buka dulu untuk ininya, walaupun ini sudah pernah dibuka. Nah, ini smartwatchnya MD3 Max. Nah, untuk detail desainnya sendiri, ini smartwatch ini cukup besar. Ini dengan diameter 46 mm. Ini menurut saya cukup besar untuk ukuran smartwatch, tapi pas untuk tangan saya yang tergolong ini cukup besar. Nah, untuk desainnya sendiri ini hampir, saya bilang ini hampir sama, atau mungkin ini bisa dibilang KW nya dari Huawei GT3 Pro. Itu kalau saya lihat dari ini, dari desain bagian samping ini bisa saya bilang ini mirip banget sama Huawei GT3 Pro. Ini untuk build quality-nya ini cukup solid. Frame-nya sendiri terbuat dari metal dengan finishingnya warna doff.
Untuk lebih jelasnya ini warnanya silver dove. Di sebelah kanan ini ada 2 tombol. Ini untuk tombol yang di atas, bisa untuk crown juga. Nah, ini untuk fungsinya sendiri itu nanti kita bahas di bagian fitur. Ini untuk sebelah kanan ada tombol dengan bentuk bulat, yang bawah ini ada tombol satu lagi di bawah. Ini nanti kita bahas fungsinya untuk bagian fitur. Untuk bagian depan layarnya sendiri ini terdapat seperti motif, dan juga ini ada tulisan. Nah, ini tulisan Porsche Design. Untuk bagian belakangnya ini terbuat dari plastik polikarbonat, cuman ini bahannya sudah cukup bagus ya. Ini dengan finishing yang matte gitu, dengan aksen tulisan heart rate health, ini bracelet sport. Dan juga ini untuk di bagian tengahnya ini ada sensor heart rate, detak jantung, blood pressure, dan lain-lain ya. Coba kita nyalakan seperti dulu. Untuk menyalakannya itu tekan tombol yang di bawah sini. Nah, dari bagian desain kita beralih ke bagian fitur ya. Tidak lupa ini untuk strapnya juga terbuat dari bahan liter atau kulit, tapi ini kulit palsu. Ini agak, menurut saya ini agak kaku dengan ukuran strapnya itu 22 mm. Ini untuk strapnya agak kaku, cuma untuk jahitannya rapi, bagus. Atau mungkin karena masih baru, jadi untuk pakaian masih agak kaku ya. Lanjut untuk bagian fitur sendiri. Untuk tombol crown di atas ini berfungsi untuk menyalakan smartwatchnya atau masuk ke mode menu. Nah, untuk mode menunya sendiri itu terdapat 4 pilihan. Ini yang pertama seperti ini, yang kedua ini tinggal klik 2 kali nanti akan berubah. Ini untuk memperbesar atau memperkecil layar. Untuk crownnya berfungsi ya, ini juga kliknya agak ringan. Nah, kita klik 2 kali lagi, ini ada seperti ini. Lalu nah, ini untuk tampilan yang terakhir. Untuk watch face-nya sendiri ini tersedia bawaan smartwatch-nya itu ada sekitar 10 watch face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan watchface-nya sendiri itu kita bisa ganti. Untuk watchface-nya bisa diganti via aplikasi, kita bisa ganti, dan juga bisa custom. Ini untuk custom bisa pakai foto kita sendiri. Ini untuk watchface-nya. Hanya saja untuk tampilannya ini terlalu simple menurut saya. Ini dari ke 10 watchface yang tersedia itu hanya tersedia 2 slot yang bisa kita gonta-ganti. Ini yang pertama, ini untuk tampilan ini watchface-nya itu bisa kita ganti dengan foto kita sendiri, atau ini yang kedua ini bisa diganti lewat aplikasinya itu, yaitu Maswear. Smartwatch ini juga mendukung beberapa fitur, antara lain ini ada dial. Ini karena memang smartwatch ini sudah support Bluetooth call ya, dengan rentang harga yang di bawah 500 ribuan, atau tepatnya ini hanya 350 ribu, tapi sudah support Bluetooth call. Ini menurut saya cukup worth it sekali. Nah, ini untuk tampilan menunya. Ini ada Alipay, nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Ada Facebook, Twitter,
QR. Nah ini ada WA. Nah ini fitur yang saya suka, ini ada Siri. Siri ini kalau di Android itu semacam kita bisa pakai perintah suara lewat Google Assistant. Ini cukup membantu menurut saya. Hanya saja untuk mengaktifkan fitur Siri atau Google Assistant kita harus terhubung ke Bluetooth kedua dari SmartWatch ini. Nanti kita bahas untuk cara mengaktifkannya. Untuk fitur lain, coba kita masuk ke home dulu. Untuk home-nya kayak gini. Kalau kita geser ke bagian samping itu nanti kita masuk ke menu setting. Nah, untuk menu setting ada time setting, profile, brightness. Ini profile bisa kita pilih untuk berdering atau hanya getar. Untuk bahasanya sendiri kita bisa tersedia cukup banyak, termasuk ada bahasa Indonesia. Nah ini ada bahasa Indonesia. Untuk layarnya sendiri menurut saya ini cukup besar dengan panel IPS. Resolusinya juga cukup tinggi, 390x390 pixel, dimana rata-rata smartwatch di rentang harga yang sama itu kebanyakan masih pakai yang 240 atau kali 240 pixel, atau yang ukuran sedang itu 360x360 pixel dengan ukurannya 1,28 inch atau 1,3 inch. Sedangkan untuk smartwatch ini layarnya itu cukup gede ya, ini 1,39 inch. Nah untuk warnanya sendiri ini menurut saya warnanya sudah bagus, tingkat hitamnya juga sudah lumayan bagus. Untuk kecerahannya sendiri kita bisa atur dengan cara swipe dari atas ke bawah. Ini nanti tinggal diklik, ini ada kecerahan. Nah 1, 2, 3 ini sampai dengan tingkat 5 ini sudah menurut saya ini terlalu terang banget. Untuk penggunaan outdoor juga ini lumayan, masih bisa terlihat di bawah terik matahari. Nah ini untuk time off screen-nya bisa sampai dengan 60 detik. Ini menurut saya cukup lama, mengingat kebanyakan smartwatch itu yang saya tahu 20 atau 30 detik, bahkan ada yang 15 detik itu yang maksimal. Nah kembali kita ke menu yang di sini. Nah ini untuk shortcut di bagian profil, ini untuk bagian Bluetooth, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth call. Ini fitur sini nanti kita bahas. Untuk menu musik juga ada, ini untuk musik, tapi kalau untuk musik juga harus terhubung ke Bluetooth yang satunya. Nah ini di fitur lain kita juga ada lock kontak atau, nah ini untuk dialnya seperti ini bisa untuk panggilan. Nah ini ada fitur cuaca juga. Untuk slide dari kanan ke kiri itu nanti muncul menu seperti ini, itu masih bisa di custom lagi ya. Ini dengan cara ditambah. Nah ini bisa di custom lagi, jadi ini cukup membantu menurut saya. Ini juga ada sensor heart rate dan juga sensor blood pressure atau tekanan darah. Untuk sensornya sendiri itu saya sudah coba dan tes ke benda mati, memang sensornya itu tetap membaca. Hanya saja ketika saya coba membandingkan hasil dari tes heart rate ketika saya sedang istirahat itu di angka 63 bpm, dan saya ketika saya tes setelah olahraga itu main badminton dan lain-lain itu mendapatkan angka yang lebih tinggi. Nggak tahu ini untuk sensornya bekerja atau enggak, karena
Ini kalau di tes, kita tes sensornya yang di belakang. Nah, ini kita tes ke sini nggak ke tangan, itu nanti angkanya akan muncul. Nah, itu angkanya muncul itu. Nah, sekarang ini 84. Sekarang kita coba ke tangan. Ini saya sudah tes ya, waktu kondisi saya sedang tidak capek, dan capek itu nggak tahu itu kebetulan atau tidak, tapi hasilnya berbeda ya. Kemungkinan sensornya bekerja. Hanya saja untuk semua smartwatch itu tidak bisa jadi acuan untuk medikal. Nah, itu hasilnya seperti itu ya. Ini untuk gambaran singkat saja ya. Selanjutnya coba kita buka untuk aplikasinya. Ini adalah aplikasinya Maswear ya, Maswear. Nah, ini sudah terkoneksi. Untuk di aplikasinya sendiri ini ada pilihan find device, synchronize time to raise to wake. Jadi kita bisa atur raise to wake nya dari sini. Ini juga ada remote kamera. Nah, ini fitur yang saya ini di sini ada keterangan NFC. Nggak tahu ini smartwatch ini sudah support NFC atau belum, saya juga kurang tahu. Ini untuk notifikasi itu kita bisa set banyak ya di sini. Nah, untuk personal, nah ini bisa juga atau ditambahkan di sini. Nah, ini untuk raise to wake, bisa di setting dari sini atau dari smartphone-nya juga bisa. Dan ini untuk contoh custom watch face nya. Ini untuk custom watch face kita bisa pilih gambar dari album. Nah, untuk watch face nya sendiri menurut saya ini pilihannya cukup banyak ya. Hanya saja kebanyakan di sini tuh digital. Untuk analog sendiri itu ada hanya terbatas menurut saya. Dan juga watch face nya ini untuk saya pribadi ini, menurut saya ini bentuknya untuk orang-orang yang menyukai simple, itu enggak terlalu banyak info-info ya di watch face nya. Untuk watch face nya kita hanya diberikan satu slot saja yang bisa kita ganti. Jadi dari 10 watch face yang tersedia di smartwatch ini hanya bisa satu saja yang bisa kita ganti watch face nya. Untuk yang dua dengan yang custom. Nah, ini untuk kembali ini pakai tombol yang ini. Nah, ini juga crown-nya bisa mengganti watch face seperti ini. Nah, menurut saya cukup bagus watch face bawaannya, malah lebih bagus daripada yang di aplikasi, karena yang di aplikasi menurut saya kebanyakan sama, hanya beda backgroundnya saja. Nah, ini untuk yang bawaannya sudah cukup bagus dengan layar yang cukup besar, ketajamannya cukup bagus. Ini untuk pixelnya sendiri ini nggak terlalu kelihatan ya, karena kerapatan layarnya cukup bagus. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang ketahanan dari baterai smartwatch ini. Untuk pengujian pertama ini full charge, saya dapat baterainya ini bertahan sekitar 4 hari. Itu kondisi smartwatchnya terkonek dengan HP dengan full notif
dengan catatan fitur Bluetooth call nggak saya pakai karena memang saya connectnya ke HP saya ini Vivo, karena kalau untuk Vivo itu untuk WA call-nya belum bisa, sedangkan kemarin saya coba ke HP Samsung itu fitur WA call bisa berjalan dengan lancar, artinya kita bisa terima telepon dari WA langsung dari smartwatch-nya. Nah ini untuk kualitas suaranya sendiri ini coba kita koneksikan dengan cara seperti ini. Nah ini untuk sudah terkonek, tinggal kita konekkan di Bluetooth-nya. Nah untuk Bluetooth-nya ini ada namanya MD3 Max Audio. Ini untuk ini untuk settingnya itu udah bisa phone calls untuk media audio atau kontak sharing. Kita coba untuk kualitas suaranya. Nah, seperti itu untuk gambaran suaranya. Kita juga bisa play musik dari handphone kita langsung ke smartwatch ini. Ini kita bisa masuk juga ke menu musik yang ini nih. Nah ini di tampilannya seperti ini, dan ini cukup banyak ini yang fiturnya. Ada plus minus volume, play, pause, next. Ini contoh suaranya. Nah cukup situ saja. Ini kita buka NCS saja biar nggak kena copyright. Nah kira-kira suaranya seperti ini. Nah untuk kesimpulannya, smartwatch ini dengan rentang harga yang di bawah 500 ribuan atau tepatnya 350 ribu ini menurut saya sangat worth it ya. Untuk baterainya sendiri ini menurut saya standar, kita mengingat harganya juga ini cukup murah kalau dibandingkan dengan Halo atau SKME yang SH30. Memang baterainya masih terbilang cukup menurut saya ketahanannya menengah, nggak terlalu boros juga nggak bisa dibilang irit, karena di pengujian pertama itu saya bisa bertahan 4 hari itu dengan catatan Bluetooth call nggak aktif. Kalau Bluetooth call aktif atau suara notifikasi aktif itu bisa lebih cepat untuk penggunaan baterai, sedangkan bila tidak terkoneksi dengan smartwatch ini kemungkinan bisa bertahan 7 atau 8 hari. Ya, sekian review dari saya. Mohon masukannya bila ada yang kurang. Terima kasih.